Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zuriyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim Amin. وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهثالة مسكي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Tambah apa kita? Masuk kitab. Kita sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat qidam. Itu adamul awaliyah. Wajib Allah itu qidam. Qidam itu bahasa Arab. Bahasa sininya artinya dulu. Wajib Allah itu dahulu. Dahulu apabila menjadi sifatnya Allah, maka ini sifat yang perlu ditakwil, sifat yang perlu dikeluarkan maknanya dari makna yang menjadi sifatnya makhluk. Karena dulu itu juga bisa menjadi sifatnya makhluk. Agar tidak ada persamaan, maka maknanya harus dikeluarkan dari makna yang serupa dengan yang disifatkan kepada makhluk. Maka dulu yang menjadi sifatnya Allah itu dimaknai dengan sifat salbiyah atau dengan makna nafi. Maknanya Allah itu wajib dahulu, maknanya wajib tidak ada permulaannya. Tetap disebut Allah itu qidam, Allah dahulu. Tapi maknanya adalah Allah itu tidak ada permulaannya. Bukan dahulu yang maknanya itu zaman. Nah,
Dahulu itu bisa jadi artinya zaman, bisa jadi artinya waktu yang lampau, waktu yang telah berlalu, waktu yang sudah lama. Maka dikatakan dulu, ini orang zaman dulu, ini bangunan sudah sejak dulu. Maka kalimat dulu sering digunakan pada makhluk, walaupun kalimatnya sama tapi maknanya harus dibedakan. Dalam Al-Qur'anul Karim juga banyak kalimat dahulu yang digunakan yang menjadi sifatnya makhluk. Di antaranya dalam surat Yasin adakal urjunil qadim, sebagai pelepah kurma yang sudah tua. Ini dikatakan qadim untuk menyebut pelepah yang tua. Jadi banyak kalimat qadim yang menjadi sifatnya makhluk, maka qadim juga bisa menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakannya huwal awwalu wal qadimul awwalu atau huwal awwalu. Maka kalimat awal yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimaknai adalah yang tidak ada permulaannya. Tetap disebut maknanya dikeluarkan dari maknanya makhluk. Jangan sampai nanti dimaknai sama. Karena bisa jadi dahulu itu maknanya zaman, waktu yang lampau, waktu yang lama. Bisa juga dahulu itu maknanya mendahului yang lain. Ya, kakak itu lebih dulu dari adiknya. Hari Ahad lebih dulu dari hari Isnin. Ini dahulu yang maknanya mendahului wujudnya yang lain. Apabila mau disifatkan kepada Allah, maka dua makna itu harus dihilangkan. Dua makna itu harus dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya qidam itu sifat yang wajib bagi Allah, maknanya wajib Allah itu dahulu. Maka diberikan pemahaman, diberikan makna bahwa Allah itu bukanlah qidam zamani dan juga bukan qidam idhofi. Qidam zamani itu qidam yang maknanya waktu yang lampau. Qidam idhofi maknanya dahulu yang mengawali keberadaannya yang lain. Ini keduanya mustahil menjadi sifatnya Allah, tapi keduanya boleh menjadi sifatnya makhluk. Dulu bagi makhluk itu boleh artinya waktu yang lampau. Dulu juga boleh artinya mendahului wujudnya yang lain. Kemudian mustahil Allah hudus. Lawannya dari qidam itu hudus. Hudus itu hakikatnya hudus itu yang tadinya enggak ada terus jadi ada. Ini hudus namanya. Barang yang tadinya enggak ada terus jadi ada namanya barang baru. Jadi lawannya baru itu namanya qidam. Jadi kalau baru itu diartikan sesuatu yang ada permulaannya, qidam diartikan tidak ada permulaannya. Berarti kalau baru itu sesuatu yang tadinya enggak ada terus jadi ada. Kalau qidam memang aslinya ada, bukan diawali dari tiada terus jadi ada. Disebut namanya qidam. Adanya tidak berawal. Kalau adanya makhluk
tadinya nggak ada terus jadi ada, maka disebut baru atau ada permulaannya. Ini qidam secara hakiki. Ada lagi qidam secara majazi. Qidam majazi itu apa-apa? Hudus secara majazi. Ada hudus secara hakiki tadi, ada hudus secara majazi. Disebut hudus tapi hanya majaz saja. Seperti apa? Sesuatu yang biasa kita pakai, baju kita, sepeda kita, motor kita, ini disebut bukan perkara yang baru lagi, karena aslinya hakikatnya baru itu yang pertama kali nongol itu disebut baru. Lah setelahnya apa namanya? Lama itu baru ya bukan, kodim ya bukan. Itu namanya disebut lama, tapi disebutnya baru secara majazi. Jadi kalau mau disebut baru itu majazi. Ini istri saya baru, itu majazi. Nah, aslinya baru mana? Ya pertama kali itu baru. Jadi setelahnya, oh ini masih baru, itu majazi. Ada nasi 2 hari itu nasi baru, itu majazi maksudnya. Sama bener, tadi yang nggak ada menjadi ada, itu nasi. Baru basi maksudnya. Ini baju baru. Padahal udah 2 tahun masih disebut baru, maka penyebutan barunya secara majazi. Artinya mau bicara apa? Bahwa tetap keberadaannya itu diciptakan oleh Allah. Jadi ada yang diciptakannya itu baru muncul, ada yang kemudian diteruskan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dia ada terus gitu loh. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat baru. Artinya wujudnya Allah tadinya pernah tiada, kemudian nongol menjadi ada. Kalau keberadaan, kalau wujudnya Allah itu demikian, berarti Allah itu wujudnya baru. Kalau Allah wujudnya baru, maka Allah itu diciptakan, sama dengan keadaan kita. Tiap-tiap perkara yang baru itu pasti dia diciptakan. Semua yang baru, semua yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu wujudnya pasti diciptakan. Jadi kalau ada orang yang memahami alam ini baru, alam ini tadinya nggak ada terus jadi ada, tapi nggak diciptakan, baru sendiri, nongol sendiri tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang mendesain, maka yang mengatakan begitu itu masih pinter kamu daripada mereka. Walaupun mereka yang mengatakan itu gelarnya profesor, doktor, insinyur, intel bukan? Intel. ALM belakangnya. Artinya banyak orang pinter-pinter yang mengakunya profesor malah mengatakan alam ini tidak diciptakan. Kamu yang bukan profesor malah bisa nemu alam ini, ini pinter kamu berarti. Jadi nggak perlu pakai profesor, nggak perlu untuk jadi pinter. Percuma gelar kamu profesor kalau kafir. Profesor tapi mengingkari kenyataan. Profesor tapi pakainya hisi, nggak punya akal, pakainya indera, akalnya nggak jalan, maka
Profesor yang begitu hanya profesor di dunia, nggak sampai profesornya di akhirat. Kamu nggak pakai gelar, tapi profesor sampai akhirat. Kenapa? Karena kamu yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang ahlil akli, orang-orang yang mau tafakkur, mau tadabbur, mau apa disebut orang-orang yang ukola. Quran seringkali menyebut afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tubsirun. Maka kalau kamu bisa menemukan ini, kamu termasuk yang diundang dalam Al-Quran itu orang-orang yang berakal. Jadi jangan tergiur sama gelar. Saya pengen dapat gelar. Kalau kamu sudah dapat gelar sekolah, malah bego jadinya nanti. Ini maksudnya kayak kemarin kita lihat ada orang Islam, begitu dia kuliahnya kuliah filsafat, ambil perbandingan antar agama, malah jadinya ateis. Keluar jadi ateis. Ketika dia sekolah kedokteran, dia menyatakan bahwa apa yang jadi penemuannya orang-orang filsafat tentang fosilnya manusia yang ada manusia purba yang ditemukan di setiap negara, soal negara sini yang punya perkembangan, kata dia ini nyata. Jadi yang mengatakan bahwa manusia pertama Nabi Adam itu nggak nyata. Tadinya orang Islam, setelah sekolah malah jadi ateis. Jadi kamu nggak usah sekolah begitu, nggak usah. Daripada jadi ateis doang kamu. Duit habis. Udah duitnya habis, umur habis, kafir lagi. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang sekolah itu malah membawa orang jadi cerdas. Nah sekarang mau sekolah, mau belajarnya ilmu agama, tapi sekolahnya di barat kan repot. Mestinya barat yang sekolah sama kamu, kok malah kamu sekolah sama barat, ini bagaimana? Kalau mau carinya ilmu agama, sono Hadramut, Suriah, jangan ikut perang, mau Suriah ikut perang, ngaji, sono ke Lebanon. Nah, itu tempat-tempat yang Maroko yang jelas pendidikannya, jelas mata pelajarannya. Kamu pulang dari sana diakui keilmuannya. Ini jangan sampai kita kelihatannya punya gelar tapi malah justru tidak bisa menemukan kalau alam ini baru dan diciptakan. Ada yang mengatakan alam ini baru tapi tidak diciptakan. Wah, ini orang-orang yang keluar dari pemikiran yang sehat. Jadi kita hari ini diajak oleh musonef untuk mengkaji sifat qidam bagi Allah, yaitu Allah wajib dahulu. Maknanya Allah wajib tidak ada permulaannya. Mustahil Allah hudus. Maknanya mustahil Allah itu baru. Artinya tadinya wujudnya Allah tidak ada, kemudian menjadi ada. Baik itu adanya karena diciptakan atau nongol dengan sendiri. Ini dua-duanya mustahil. Karena yang namanya barang baru kayak alam ini, langit, bumi dan seluruh isinya itu punya kemungkinan dua. Dia dikatakan baru dan dia diciptakan, atau dia baru dan dia nongol dengan sendiri. Ini kemungkinannya dua doang. Alam raya ini bisa kamu simpulkan, bisa kamu putuskan untuk kamu yakini dengan dua macam keyakinan. Kamu yakini dia itu baru dan diciptakan, ada yang mendesainnya, mengaturnya, meletakkannya, menatanya. Wallahul khaliqun bari'un musawwirun. Allah itu yang menciptakannya, yang menentukannya, yang menggambarnya, yang ini Allah semua. Kamu akui dia baru dan dia diciptakan, diatur
atau dia baru dan tidak dicipta. Dua-dua kemungkinannya. Makanya kalau kita mau bicara sama orang-orang filsafat atau orang-orang ateis yang tidak mengakui tentang keberadaan Allah, yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya, maka pertanyaan kita hanya satu, bagaimana caranya alam ini muncul dengan sendirinya? Karena yang ditanya cuma itu. Kalau alam ini diciptakan, bagaimana Tuhan menciptakannya? Kalau nongol sendiri, bagaimana caranya nongol dengan itu doang yang mau kita buktikan. Nah, Allah juga begitu. Allah itu qadim. Dia tidak diciptakan, dia tidak berawal. Nah, kalau Allah itu berawal bagaimana? Kalau Allah berawal ya sama kayak kita. Dia diciptakan atau nongol dengan sendirinya. Kemungkinan ini harus bisa dijawab hingga hati kita hilang keraguan-raguan tentang bahwa Tuhan itu sama seperti makhluk. Tuhan itu kidam, tapi kidamnya punya makna duluan. Banyak di antara anaknya orang Islam yang meyakini Tuhan itu lebih dulu dari makhluk. Kita makhluk ini belakangan. Coba kamu tanya, duluan mana adanya Allah dengan adanya makhluk? Orang akan menjawab semua ya duluan Allah, baru adanya. Pernyataan seperti ini adalah keyakinan yang rusak, keyakinan yang batal. Kenapa? Karena dia meyakini Allah itu kidam, Allah itu dahulu, tapi maknanya mendahului wujud yang lain. Ya, jadinya bandingan. Kalau Allah itu diidhofahkan atau dijadikan perbandingan adanya wujud yang lain, maka dia akan sederajat dengan wujud tersebut. Kalau Allah itu adanya lebih dulu, kita belakangan, itu sama derajatnya, pernah nggak ada semua, hanya dia duluan nongolnya. Tadinya nggak ada, terus jadi ada, cuma nongolnya lebih. Kita yang diciptakan belakangan. Ini kesalahan paham, karena banyak anak-anak kita yang nggak ngaji sifat kidam. Banyak di antara anaknya orang Islam yang nggak ngaji sifat 20, hingga nggak ngerti bagaimana harus mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya tentang keberadaan Allah, maka akan mengatakan, ya Allah itu lebih dulu dari kita. Allah itu di mana? Ya di atas. Ini karena nggak ngaji, gitu loh. Makanya penting kamu disuruh ngaji, dan jangan sampai terlewat kepada hukum wajib mustahil. Ini penting. Kamu nggak ngerti itu, nanti nggak bisa memutuskan Allah itu wajibnya bagaimana, mustahilnya bagaimana, jaiznya bagaimana, nggak bisa kamu putuskan. Makanya kalau akalnya sehat, akalnya bisa menemukan wajib, mustahil, jaiz, maka bisa membuat sebuah keputusan yang benar. Ya, jadi kita iman Allah itu wajib kidam, maknanya menolak dari dua macam sifat kidam yang menjadi sifatnya makhluk, yaitu kidam yang artinya zaman, yaitu waktu yang lama, dan kidam yang artinya mendahului wujudnya yang lain. Mustahil Allah itu baru, mustahil Allah itu pernah tiada kemudian menjadi ada. Terus adapun bukti yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat kidam, apa dalilnya gitu loh. Apa sih buktinya kalau Allah itu kidam? Apa sih buktinya kalau Allah tidak berawal? Harus kita tahu ini, karena kewajiban orang Islam itu mengenal Allah, itu mengenal sifat-sifatnya
disertai dalil. Bukan mengimani sifat-sifat Allah dengan pendapatnya orang lain, bukan. Mengimani sifat-sifat Allah dengan percaya katanya ustadz, bukan. Mengimani sifat Allah dengan dalil. Itu sempurnanya orang yang berakal. Nah, kalau nggak berakal bagaimana? Oh ya, nggak usah diceritain, namanya nggak berakal. Artinya nggak berakal itu maksudnya bisa ada akalnya tapi nggak digunakan, bisa lemot pemikirannya, sama-sama disebut nggak punya akal gitu loh. Kamu punya motor tapi nggak pernah dipakai, sama saja kayak nggak punya motor gitu loh. Ada punya motor tapi nggak bisa jalan, ya sama aja nggak punya motor gitu loh. Jadi nggak berakal, orang yang nggak berakal itu yang bagaimana? Ya tadi bisa jadi akalnya tidak digunakan. Akal yang digunakan bagaimana? Akal yang digunakan akan bisa menemukan tentang wajib, mustahil, jaiz. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat qidam adalah kita pakai dalil dengan dalil qiyas, yaitu apabila Allah itu tidak qidam maka pasti Allah itu baru. Kalau tidak qidam pasti baru. Kenapa? Karena akal menemukan suatu wujud itu hanya dua. Wujud itu berawal atau wujud itu tidak berawal. Akal ini wujud cuma dua, nggak mungkin ada wujud yang lain lagi, nggak mungkin. Wujud yang ditemu akal cuma dua. Wujud itu berawal atau wujud itu tidak berawal. Jadi qidam itu Allah kita posisikan menjadi salah satunya. Kalau Allah itu tidak qadim maka pasti baru. Gitu kan? Karena keberadaannya atau keadaannya cuma ada dua pilihan, berawal atau tidak berawal. Nah, Allah yang mana? Ya salah satunya, berawal atau tidak. Kalau dia berawal bagaimana? Kalau dia berawal berarti sama kayak kita, sama-sama diciptakan. Nah kalau Allah berawal kayak kita, dia tadinya pernah nggak ada terus jadi ada, tapi nongol sendiri gimana? Allah itu nggak diciptakan, tapi nongol dengan berarti dulu pernah nggak ada, terus tahu-tahu mak pencundul, mak ngedudut jadi nongol sendiri, apa kayak apa? Kayak telur pecah atau nongol gitu kan, tanpa ada yang menciptakannya, dianggap demikian. Maka ini yang mau kita bahas, ini yang mau kita dalili bahwa itu adalah mustahil. Yang pertama yaitu apabila Allah itu diciptakan. Apabila diciptakan berarti tadinya nggak ada terus jadi, tapi adanya diciptakan. Maka kalau Allah wujudnya diciptakan oleh Tuhan yang lain, ya. Kalau Tuhan itu diciptakan, pasti yang bikin siapa? Ya Tuhan lagi yang lain dong. Masa yang juga bikin makhluk gimana? Mana ada Tuhan bikin makhluk? Atau mana ada Tuhan dibikin sama makhluk? Yang ada yang bisa bikin adalah
Tuhan. Jadi kalau Allah itu Tuhan itu dibikin, yang bikin siapa? Ya harus Tuhan lagi yang lain dong. Yang bisa bikin kan Tuhan. Ya. Nah, kalau Allah itu dibikin oleh Tuhan pertama, nah terus Allah Tuhan pertama yang bikin siapa? Tuhan sebelumnya, Tuhan kedua gitu. Terus Tuhan kedua yang bikin siapa? Tuhan ketiga lagi. Wah, ya ini nggak ada habisnya kalau begitu. Namanya apa? Tasal. Kalau Tuhan harus dibikin Tuhan, terus akan pertanyaannya, terus Tuhan yang sebelumnya yang bikin siapa? Seperti pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Coba apa enggak hebat lagi tuh. Saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan yang menyaingi saya di dunia, enggak ada. Di langit enggak ngerti saya. Saya enggak pernah ke langit katanya. Di dunia ini enggak ada Tuhan lain selain saya, enggak ada. Ini pengakuan Fir'aun. Nah, Nabi Musa nanya, Fir'aun, benar kamu Tuhan? Benar saya Tuhan. Lah kalau kamu Tuhan yang menciptakan semuanya, nah terus bapak kamu dulu Tuhan apa bukan? Terus bapak kamu Tuhannya siapa? Yang bikin siapa? Fir'aun diem, mikir dia yang bikin siapa? Masa Tuhan kok lahirnya belakangan? Tuhan duluan dong harusnya. Hah? Ini diajak bicara secara apa? Dzaruri, secara mudah. Fir'aun berhenti. Gitu. Hah? Kalau memang kamu itu Tuhan, masa kamu kok belakangan? Nah, terus yang bikin kamu siapa? Bapak kamu kan ada. Bapak kamu yang bikin siapa dulu? Berhenti, Fir'aun nggak bisa jawab. Gara-gara pertanyaan itu, orang-orang istananya Fir'aun mikir, oh ya juga ya, berarti bohong, bukan Tuhan ini. Kalau Tuhan, bapaknya siapa dulu Tuhannya? Maka sebagian masuk Islam. Itu pertanyaan para nabi begitu, skakmat, langsung berhenti dia. Kalau memang dia Tuhan, berarti bapaknya harus Tuhan lagi. Nah, kalau bapaknya Tuhan, kakeknya? Wah, sawah. Nanti Tuhan semua dong, gimana? Seperti siapa ini? Seperti keyakinannya orang-orang Yunani. Seperti keyakinannya orang-orang India yang meyakini adanya para dewa yang mereka meyakini dewa itu punya keturunan. Yang namanya Wisnu, namanya dewa siapa itu yang kecil itu? Krishna yang warnanya biru itu. Di tempat kamu warnanya apa? Biru. Sama. Apa hijau di sana? Hitam putih. TV kamu gitu. Krishna itu dianggap sebagai Tuhan, tapi dia punya bapak. Lah kalau Krishna Tuhan, bapaknya siapa? Ya Tuhan lagi harusnya dong. Masa ada makhluk melahirkan Tuhan, bisa? Mana ada. Ini pemahaman orang-orang India memahami bahwa Tuhan itu turun temurun. Ada Tuhan, bapaknya Tuhan, kakeknya Tuhan, atau moyang-moyangnya dulu Tuhan. Sama juga dengan pemahamannya orang-orang Yunani. Orang Yunani juga punya paham Tuhan itu keturunan. Hercules punya bapak Zeus. Zeus punya lagi bapak lagi nanti siapa? Tukimin, siapa nggak ngerti semua. Jadi itu pemahaman yang rusak, yang itu sudah dibatalkan oleh nabi-nabi sebelum kita, yaitu mereka yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang.
Fir'aun itu nama raja yang ada di Mesir. Jadi yang jadi raja gelarnya Fir'aun. Gitu kayak Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu bukan nama orang, tapi nama gelar kerajaan. Tiap raja namanya ya Hamengkubuwono, tapi ada nama aslinya gitu loh. Nah, zaman itu juga Firaun itu nama gelar, maka setiap yang menduduki raja itu di Mesir ya mereka Firaun. Seperti zaman Nabi Ibrahim ya Firaun, ada disebutnya Namrud, itu namanya. Nanti kedudukan sebagai rajanya juga Firaun. Maka ada Firaun zaman Nabi Musa, Firaun zaman Nabi Ibrahim, Firaun semua tinggal namanya yang beda. Kan kalau Nabi Musa namanya Ramses. Nanti sudah dibatalkan bahwa apabila Tuhan itu lahir belakangan, maka ya bapaknya harus Tuhan lagi. Berarti ada komunitas keluarga Tuhan. Jadi batal. Namanya mustahil. Jadi akal harus punya keputusan ini. Akal punya keputusan bahwa itu mustahil. Sama kayak beginilah. Manusia ditanya, kamu lahir ke dunia itu dilahirkan oleh siapa? Muncul sendiri apa atau ada memunculkan? Oh, saya diciptakan oleh bapak saya, umpamanya. Bapak kamu yang itu siapa? Bapaknya lagi. Ya. Terus bapaknya lagi yang ciptanya siapa? Bapaknya lagi. Kalau itu berjalan terus sampai waktu yang tidak ada habisnya, maka itu mustahil, kata akal. Nggak ada sesuatu yang tasalsul tanpa ada habisnya, itu nggak ada, nggak mungkin, gitu loh. Artinya sesuatu yang tidak bisa disimpulkan. Pertamanya itu siapa? Nggak ada, ya nggak bisa. Jadi perkara yang tasalsul itu harus nanti ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya, maka akal menolak itu sebagai sebuah kesimpulan, gitu loh. Mustahil kalau manusia itu lahir dengan diciptakan bapaknya, bapak diciptakan bapaknya lagi terus tanpa ada habisnya, itu mustahil. Tapi kalau berhenti sampai Nabi Adam, oh mungkin. Dan Nabi Adam yang bikin siapa? Oh, Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan, gitu. Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, maka kemudian Allah menjadikan manusia setelahnya sebagai anak-anak Nabi Adam. Tapi kalau nggak ada, selesai terus, Nabi Adam juga punya bapak lagi, ini mustahil. Pada makhluk saja mustahil ada tasalsulnya, nggak ada habisnya, apalagi pada Tuhan. Kalau Tuhan itu tasalsul seperti itu, nggak ada habisnya. Allah diciptakan oleh bapaknya, bapaknya diciptakan oleh bapaknya lagi terus, maka ini dihukumi oleh akal namanya mustahil. Terus yang kedua, tadi apa? Adanya diciptakan oleh yang lain, baru tapi diciptakan oleh yang lain. Kalau itu bagi makhluk benar. Kalau itu bagi Allah, bagi Tuhan, hukumnya mustahil. Kalau Tuhan itu diciptakan wujudnya oleh yang lain. Nah, terus kalau dia nongol sendiri gimana? Dia nongol sendiri, dia nggak diciptakan oleh yang lain, tapi dia muncul, tadinya nggak ada, terus sunul, mak bedudut, nongol sendiri, celing, gitu. Abrakadabrak, nongol dengan tanpa diciptakan oleh yang lain. Akal mengatakan itu juga mustahil. Apa mustahilnya? Bagaimana mustahilnya? Mustahilnya sesuatu yang menerima tiada, kemudian dia menerima ada, berarti dia punya dua kondisi, dia punya dua keadaan.
pernah dalam kondisi tidak ada dan pernah dalam kondisi ada. Ya. Nah, sesuatu yang keadaannya itu menerima dua hal ini, menerima ada dan menerima tiada, berarti dua ini bagi dirinya seimbang. Ya. Dua keadaan ini bagi sesuatu itu seimbang. Kayak ini, barang ini, tutup ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Kembali nggak ada lagi boleh? Boleh, karena dia seimbang. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Semua yang keadaannya begini berarti antara adanya dan tiadanya itu seimbang. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rendah. Dua perkara yang seimbang adanya dan tiadanya. Ini akal nih, ini caranya akal mikir. Bagaimana sih menolak kalau Tuhan itu nongol dengan sendirinya? Atau kita mau menolak filsafat yang mengatakan alam ini nongol dengan sama. Cara penolakannya sama. Kalau nongol sendiri berarti tadinya nggak ada, terus jadi ada. Berarti sesuatu itu pernah punya dua keadaan. Dia menerima ada dan dia menerima tiada. Maka sesuatu yang menerima dua keadaan itu disebut wujudnya ada pada keseimbangan antara adanya dan tiadanya. Digambarkan seperti timbangan. Timbangan itu ada pada dua mangkok atau dua neraca, dua bejana. Maka dua bejana yang ada pada timbangan itu kondisinya keadaannya selalu seimbang, nggak ada yang naik, nggak ada yang nggak ada. Semua timbangan seimbang. Itu timbangan normal. Kalau timbangan settingan ada timbangan jual, timbangan beli lain lagi itu. Ini ada ember buat jual, ada ember buat beli. Timbangan buat jual, timbangan buat beli, itu lain lagi. Ini timbangan yang normal. Maka timbangan yang normal itu keadaannya pasti seimbang. Jadi digambarkan dua bejana itu digambarkan wujud dan adam. Ada dan dua-duanya seimbang. Sesuatu yang seimbang ini selamanya tidak akan mungkin berubah sendiri menjadi kondisi yang lain apabila tidak ada yang merubahnya. Gitu loh. Ini akal yang normal akan mengatakan tidak mungkin ada sesuatu nongol dengan sendiri. Nggak mungkin. Makhluk nongol sendiri, ya nggak mungkin. Tuhan nongol sendiri, ya nggak mungkin juga. Oh, kalau makhluk itu nggak bisa ada sendiri, pasti diciptakan. Kalau Tuhan bisa ada sendiri. Wah, ini soak juga yang begitu. Timbangan settingan itu sama. Jadi nggak mungkin akal menemukan bahwa ada sesuatu yang dia bisa nongol dengan sendirinya, nggak ada. Akal yang normal akan bisa menemukan apabila dia menerima ada, dia menerima tiada, berarti kondisi dirinya dalam keadaan seimbang. Ketika dia muncul menjadi ada, hilang ketiadaannya, maka ini ada yang memunculkan. Atau dia tetap tiada, tidak berubah menjadi ada, berarti ada yang meneruskan dia untuk terus tiada. Bukan tiada dengan sendirinya, bukan. Keadaan ini selamanya harus ada yang menentukan akan ada atau akan tiadanya. Ini akal yang normal harus bisa nemu seperti itu hingga menolak. Mustahil kalau Tuhan itu muncul dengan sendirinya. Mustahil kalau Tuhan itu dimunculkan oleh yang lainnya. Seperti orang-orang yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Oh, Nabi Isa itu anaknya Tuhan.
Ini pola pikirnya mesti pola pikir yang salah. Bagaimana kok Tuhan diciptakan? Kalau Tuhan menciptakan anak, berarti itu anaknya Tuhan juga Tuhan, begitu loh. Apalagi kok, oh enggak, Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri turun tangan ke dunia ini. Repot lagi nih. Tuhan sudah kehabisan aktor maksudnya. Sudah kehabisan pemain, turun tangan. Lo kira wasit ini apa, pemain bola itu. Hah? Pemain kena kartu merah semua. Pelatihnya turun lama-lama, gua turun tangan sendiri ya. Bagaimana sih? Ini pikiran yang antik itu, pikiran yang aneh gitu loh. Nah, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri yang menjelma turun ke dunia, ini pikiran yang aneh gitu loh. Kalau digambarkan dalam sebuah apa? Film, sutradara itu bisa munculin aktor siapa saja yang paling hebat, langsung menundukkan semua musuh yang ada. Bisa sutradara ketika di film itu terjadi kekacauan, bunuh-bunuhan, nggak ada yang bisa menang. Terus untuk nyelesain bagaimana? Munculkan pahlawan. Lah dikirim malah Jagoan. Dikirim jagoan, dimunculkan jagoan, diciptakan seorang aktor yang bisa nyelesain semuanya. Ini aktor sudah habis rupanya. Jadi dia turun tangan. Minta bacan, mitun, udah semua nih. Jagoan kalah. Stoknya mungkin udah habis. Gimana pikirannya coba? Kreatif. Ini kan pikiran aneh begitu loh. Jadi kalau orang yang normal pikirannya, mestinya Allah mampu menjadikan nabi untuk menyelesaikan masalah itu. Begitu loh. Seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Jangan dikira ketika manusia semua dalam keadaan kafir, dalam keadaan semuanya jauh dari Allah, yang akan dapat siksa, maka Allah utus seorang nabi untuk menyelamatkan mereka. Ini terjadinya nggak cuma Nabi Isa doang, semua nabi begitu keadaannya. Bukan terus ini sudah kondisi terakhir, terpaksa Tuhan turun tangan. Gimana sih? Ini pikirannya nggak sehat berarti, gitu loh. Jadi Allah, Dia Maha Kuasa, Dia mampu menjadikan para nabi sebagai utusan yang kemudian nanti para nabi itu membawa manusia selamat dari kemaksiatan, selamat dari kekafiran, selamat dari hingga mereka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pikirannya sehat. Ya. Jadi itu dalil. Kalau dia mengatakan, apa buktinya Allah itu tidak berawal? Oh, buktinya Allah tidak berawal. Dasarnya dari dasar apa? Sesuatu yang ditemu akal cuma dua, berawal atau tidak. Nah, Tuhan harus ada pada salah satunya, karena akal yang nemu sesuatu yang ada cuma dua, berawal dan tidak berawal. Kalau Tuhan berawal gimana? Oh, kalau Dia berawal berarti sama dengan makhluk. Kalau Dia berawal sama dengan makhluk, maka Dia diciptakan. Kalau Dia diciptakan, maka berarti Dia lemah. Kalau Dia lemah, maka berarti Dia tidak mungkin sebagai pencipta alam semesta. Karena sesuatu yang lemah tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang bikin upil aja nggak bisa, apalagi bikin langit. Bisa bikin upil nanti. Ngincipin dulu, kurang asin gitu. Kurang asin. Begitu kebanyakan garam, wah keasinan. Waduh, nggak beres-beres. Bikin upil aja ribet bener. Apalagi bikin langit bumi. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan itu diciptakan terus Dia sebagai pencipta langit, nggak mungkin. Pencipta langit bumi harus sesuatu yang tidak diciptakan, sesuatu yang wujudnya tidak berawal, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya, tidak dimulai dari tiada kemudian jadi ada.
Kalau dia diciptakan berarti akan terjadi tasalsul. Yang menciptakan dia pasti diciptakan lagi. Terus ini mustahil. Nah kalau dia kok nongol sendiri bagaimana? Kalau nongol sendiri maka akan terjadi sesuatu yang seimbang. Dia berubah sendiri tanpa ada yang merubahnya. Kata akal itu mustahil. Bagaimana mungkin ada timbangan kok naik atau turun? Mustahil. Kalau ini timbangan ini bisa naik sendiri, apa yang terjadi? Yang sebelah protes. Emang lu doang yang naik sendiri, gua juga bisa naik sendiri. Jadinya bagaimana? Kumpulnya dua perkara yang berlawan ini mustahil lagi. Jadi kalau Tuhan nongol sendiri bagaimana? Tambah mustahil. Kenapa? Akan terjadi Tuhan itu ada dan tiada bersama. Mustahil. Jadi akal yang sehat harus bisa memahami ini agar bisa menolak keraguan-keraguan yang didatangkan oleh orang-orang di luar agama Islam. Jadi kalau kamu jangan lagi sekarang pernah ditanya, kalau Tuhan itu dengan makhluk duluan mana? Wah, karena jawabnya makanya Tuhan sama makhluk duluan mana? Jawabnya apa? Tukang sama rumahnya duluan mana? Saya mau tanya, tukang sama rumahnya duluan mana? Duluan? Lah itu berarti masih sama kamu. Tukang dengan rumahnya ya bukan duluan tukang. Emangnya kalau rumahnya nggak ada, tukangnya nggak ada? Kalau rumah nggak ada, tukangnya ada nggak? Ada. Kalau rumah ini nggak ada, tukangnya ada nggak? Ada. Kalau dunia langit bumi nggak ada, Tuhan ada nggak? Ada. Gitu, nggak ada hubungannya. Tukang tidak ada hubungan dengan rumahnya. Jangan dikait-kaitkan, kamu salah. Kalau bapak sama anak bener, bapak itu duluan, anaknya belakang. Bener begitu. Kalau Tuhan itu duluan, makhluknya belakangan, ini salah. Tukangnya duluan, rumahnya belakang, ini salah, nggak ada hubungannya. Jadi kamu harus bisa membedakan mana kaitannya antara sesuatu yang jadi gandengan atau idhofah. Idhofah itu sesuatu yang disandarkan pada adanya sesuatu yang lain, kayak anak sama bapak, apalagi suami sama istri. Kalau nggak ada istrinya, jomblo. Bukan suami, namanya jomblo. Ini jomblo. Sawah. Openg jomblo. Terus, jadi tidak mungkin dia duluan mendahului kepada yang lain, karena yang mendahului itu harus sederajat, harus sebangsa, harus seimbang sama kedudukannya. Jadi tukang itu ada. Tukang itu bebas, mau bikin bangunan boleh, tidak bikin bangunan juga boleh. Jangan dikaitkan, oh kalau tukang belum bikin bangunan belum jadi tukang. Ya tukang juga dia, cuman orang lain belum tahu, gitu loh. Tetap dia tukang. Setelah dia bikin bangunan, orang lain baru tahu, oh ternyata dia tukang. Sebelum dia bikin bangunan, tetap dia tukang. Jangan dianggap, oh kalau belum bikin rumah ya belum tukang. Terus apa? Calon tukang itu. Calon Tuhan. Jadi kayak Mu'tazilah ada yang mengatakan kalau Tuhan nggak punya makhluk bukan Tuhan, berarti
Itu sama kayak anak dan bapak. Kalau belum ada anaknya belum jadi bapak. Kalau belum ada suaminya, istrinya belum jadi suami gitu. Kalau belum ada adiknya belum jadi kakak, itu idhofah. Kalau belum ada makmumnya belum jadi imam. Itu nggak boleh begitu. Itu keadaan yang digandengkan sama yang lain. Adapun keberadaan Allah tidak demikian. Ini harus dipahami dari wajibnya Allah bersifat qidam. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan lagi bahwa Tuhan itu mendahului wujudnya makhluk. Tuhan mendahului wujudnya alam semesta, karena Allah itu tidak berawal. Mau ada makhluk, mau tidak ada makhluk, wujudnya Allah itu tidak didahului oleh wujudnya yang lain. Ya, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang berikutnya, itu sifat wajibnya Allah bersifat baqa. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala la asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli huba wastur lana wa amini rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma' fadlan wa judan mannan rabbi iktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada dhansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.